Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Julfa Alfiadi. Dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan di share di teman-teman. Kali ini saya lagi mengerjakan servis body valve Toyota Fortuner tahun 2002 atau 2001. Ini yang Fortuner pertama. Kendalanya ini kalau panas itu berat, kadang nggak mau gigi 4. Tapi kalau pas posisi dingin mau 4, tapi kecepatannya itu lambat. Kecepatan 60 rpm udah 4000 atau sampai 5000-an. Ini kita bongkar dulu. Kita servis body valve sama penggantian oli matic. Ini kita buka sekitaran body valve. Ini filter. Dari penampakan olinya itu udah hitam banget ya. Ya dibilang olinya ini udah nggak layak pakai. Ini kata orangnya baru dapat mobil matic, baru pertama kali menangani matic, tapi ada gejala seperti ini teman-teman. Yang mau tanya-tanya silakan tanya-tanya, ntar saya jawab di kolom komentar atau di dalam video teman-teman. Ini body valve kita turunin teman-teman ya. Body valve, akumulator kita turunin juga teman-teman. Oke teman-teman, ini body valve udah kita bongkar, udah kita turunin. Ini belum pernah sama sekali servis atau ganti filter teman-teman. Kelihatan dari bekas silennya itu warna merah pabrik. Yaitu kalau silen pabrik sama silen bengkel beda teman-teman ya. Kalau ada yang merah pun tetap warnanya beda teman-teman. Kalau pabrik ini silennya ini agak dop. Kalau kering dia itu agak dop teman-teman warnanya. Tapi kalau merah bengkel itu biasanya agak mengkilat, agak ya kayak karet biasa teman-teman. Oke teman-teman, ini kita buka, kita cek dalam-dalamannya, palep-palepnya teman-teman. Ini olinya itu udah jelek banget teman-teman ya, udah jelek banget. Ini kita cek, ini ada packingnya, tapi ini ntar packingnya nggak kita pakai teman-teman ya. Ini nggak kita pakai karena udah banyak yang rontok. Malah lebih aman tanpa packing teman-teman ya. Kalau kita ambil dari packing set itu malah jauh lebih beda teman-teman, karena packing set yang bawaan sama di packing set itu ada perbedaannya teman-teman. Kadang ada yang kurang, lubang yang kecil-kecil teman-teman. Jadi lebih amannya itu kita buang saja. Oke, ini saya cek satu persatu palepnya teman-teman ya, ada yang macet atau enggak. Ini ada macet sekitar 2 palep teman-teman, yang enggak mau menyebabkan 4-nya itu atau lambat. Mohon maaf teman-teman, agak belepotan. Ini kita cek palepnya sama bola-bolanya teman-teman ya. Ini filternya tuh lendutnya tuh banyak banget masuk ke filter. Ini nanti kita ganti, kita nggak pakai.
Ini sisa bautnya. Ini olinya ini sangat bener-bener hitam banget, kayak kopi teman-teman. Seharusnya warna merah jadi warna kopi. Nih teman-teman. Ini mobil tipenya tipe bandel teman-teman ya. Toyota ini kalau sekali bandel ya kayak gini teman-teman. Ini kalau di mobil-mobil biasa ya udah selip teman-teman, udah selip berkali-kali. Tapi kalau tipe bandel ya efeknya kayak gini teman-teman, jadi berat. Oke teman-teman, ini kita lanjut. Ini udah selesai, kita bersihin, kita cuci pakai bensin. Ini kita rakit, kita pasang lagi. Tadi nyuci sekalian servis apa ya teman-teman ya, palapnya teman-teman ya. Palapnya kita buka. Jadi mohon maaf nggak bisa videoin karena prosesnya agak lama teman-teman. Karena kita buka, cuci, pasang, buka, cuci, pasang gitu teman-teman. Oke teman-teman, ini udah kita bersihin juga. Ini proses pemasangan body valve. Ini akumulatornya ada 4 teman-teman ya. Dia itu ikut langsung ke transmisi teman-teman. Ini yang susah ini ada atom per sama per yang sendirian itu teman-teman. Itu yang susah ngeplekinnya, yang ya harus kuat tangannya ya teman-teman, kuat. Ini saya ngeplekin 20 menit. Karena yang susah itu masang pernya itu teman-teman. Karena pernya itu ada atom sama per. Ini yang saya pasang ini. Jadi kalau ini saya lepas jatuh, sebelah saya lepas jatuh lagi gitu teman-teman. Udah gitu terus. Jadi agak susah teman-teman ya. Kayak gini harus ada triknya teman-teman. Ini kita baut satu. Agak renggang teman-teman ya. Sama kita ngecek selektornya teman-teman. Ini kita cek selenoidnya agak ke dalam. Ini selenoidnya itu ada 3. Kalau yang model lama-lama ini selenoidnya masih sedikit teman-teman, masih dibilang masih gampang. Kalau udah selenoid ada 6, ada 5 ke atas itu udah agak ribet teman-teman. Karena rusaknya ini bisa turun menurun, bisa rusak semua. Tapi kalau ini biasanya selenoid yang kecil atau yang saya pegang tadi teman-teman. Oke teman-teman, ini lanjut kita impact. Cukup kita impact aja. Dan selesai. Ini filternya kita ganti teman-teman ya. Ini kita ganti yang baru. Karena dari bawaan pabrik itu belum pernah ganti teman-teman. Dan mobil ini sangat bandel metiknya teman-teman. Jadi teman-teman kalau pengen beli mobil ya, pengen awet ya mobil ini teman-teman, Fortuner yang lama teman-teman ya, itu bandelnya luar biasa. Kalau ada yang selip itu berarti pemakaiannya agak dipaksa teman-teman ya. Maksudnya itu sering buat bejek-bejekan. Ini kalau kemarin yang punya dibejek ya bisa selip teman-teman. Oke teman-teman, ini tinggal pemasangan
karternya teman-teman ya. Ini kita lap dulu biar supaya gak ada oli yang di lubang apanya teman-teman ya, di babetnya itu. Ntar kalau dia ada olinya, dia itu sealernya itu nggak lengket, jadi bisa mengakibatkan kebocoran. Harus kudu-kudu kering bersih teman-teman ya, nggak boleh ada kotoran sedikit pun atau pasir teman-teman, kudu steril. Nanti ini kita flashing teman-teman ya, kita buang yang di dalam konverter. Itu di dalam konverter itu masih banyak, karena ini konverternya itu lumayan gede ya, perkiraan sekitar 3 literan teman-teman di dalam konverter itu teman-teman, sekitar 3 liter atau 4 literan. Makanya di dalam transmisi itu bisa ada 8 atau 7 literan teman-teman, karena di dalam konverternya itu isinya tuh lumayan banyak. Dan ini udah selesai ya, ini udah selesai, kita pasang karternya. Ini kita tunggu sekitar ya paling cepat 1 jam, malah lebih bagusnya tuh dinepin 1 malam teman-teman, itu malah lebih bagus karena dia itu bener-bener kering. Oke teman-teman, ini proses terakhir teman-teman ya. Ini kita flashing. Ini cara nge-flashing gini teman-teman ya, kita nggak menggunakan penyedot. Ini langsung kita taruh di tap-tapan, dan ini sampai warnanya itu bener-bener bening teman-teman ya, sampai warnanya merah. Dan ini masih warnanya hitam. Ini sekitaran 13 liter teman-teman. Kalau hitamnya kayak gini butuh oli 13 liter supaya dia tuh bener-bener ya warnanya kembali normal, warna merah teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan di share di teman-teman. Kalau mau komen silahkan komen, tapi balas di dalam video atau di dalam komentar. Oke teman-teman, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.